Haleluya, shalom bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Saya yakin kabar kita hari ini luar biasa. Amin. Karena Yesus kita, Yesus yang luar biasa, selalu ada buat kita yang selalu mau setia kepadanya. Sebelum kita akan belajar renungan pada saat ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami tahu bahwa Tuhanlah penolong bagi kami. Sebelum kami mendengarkan renungan pada saat ini, biarlah Roh Kudus melawat kami, menjamah kami, dan biarlah hidup kami dipulihkan, supaya Tuhan lewat firman ini kami boleh melihat kemuliaan Allah. Karena kami tahu kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Berbicaralah firman-Mu supaya kami tahu hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong satu-satunya bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita tahu bahwa hari-hari ini ada begitu banyak cerita yang membuat pada akhirnya saudara dan saya bingung. Ada pengalaman di sana sampaikan begini, ada cerita di sana sampaikan begini, yang membuat iman kita menjadi goyah. Tapi pada hari ini saya ingin meyakinkan kepada saudara bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kemarin sudah kita rayakan Paskah, bahwa Yesus itu atau Yesus Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini penuh kuasa yang tidak terbatas dan kuasanya kekal sampai selamanya. Amin. Haleluya. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Markus pasal 5. Kita akan baca ayat 25 dan 26. Saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu cerita ini karena ini sering disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, atau di sharing firman Tuhan sering disampaikan tentang namanya perempuan pendarahan selama 12 tahun. Cerita ini sangat menarik bagi kita semua pada hari-hari ini. Kenapa sangat menarik? Karena dunia menawarkan sesuatu yang membuat kita harus berpikir bahwa lebih bagus sesuatu yang instan, yang gampang. Nah, salah satu contoh seorang perempuan ini yang mengalami pendarahan 12 tahun. Alkitab katakan di sana sudah habis harta miliknya karena dia berobat kepada tabib, yang sekarang lebih tren lagi. Di zaman milenial ini orang bilang orang pintar, padahal dukun aja itu. Segitu kan? Nah, orang mengalami bahwa bilang, oh kemana? Lagi pergi ke orang pintar. Wah, bahasa halusnya. Tapi sebenarnya sadar ataupun tidak sadar, iblis sementara menawarkan sesuatu yang menghancurkan hidup kita. Kita lupa bahwa kuasa kebangkitan, kuasa Yesus yang tidak terbatas itu mengalir, dan firman-Nya pasti berikan kemenangan. Kenapa yang membuat sampai pada akhirnya seorang perempuan 12 tahun pendarahan ini menjadi seperti ini, saudara? Karena sudah dipastikan bahwa imannya itu tidak bertumbuh. Nah, jadi bagi kita hari-hari ini yang masih pergi ke dukun, yang hari-hari ini masih pergi ke peramal, berarti iman kita tidak bertumbuh. Haleluya. Mari kita tahu Yesuslah yang mengatur hidup kita. Amin. Yesuslah yang menolong keberadaan kita di sini. Dan kita tahu bahwa kehidupan ini hanya ada di dalam tangan Tuhan. Ya kan? Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, kita tidak ada sampai hari ini. Kalau Tuhan hitung-hitung dengan nafas kita sekali kita hembus, nah, hitung aja kalau dia 500, saudara,
Dalam saudara umur berapa tahun? Dalam sehari berapa kali berhembus nafas? Nah, sudah sangat banyak hutang kita. Dan sini firman Tuhan mengajari kita untuk jangan pergi kepada manusia, atau jangan mengandalkan manusia, atau lebih lagi jangan hidup di dalam kegelapan, atau hidup pergi kepada orang pintar. Di sana dia tahu, di sana dia punya pengalaman seperti itu. Dia punya pengalaman ini dan pengalaman itu. Saudara, saya punya banyak pengalaman ketika menghadapi orang-orang seperti ini. Ketika saya pelayanan di daerah-daerah saudara, di kampung-kampung, saya banyak melihat banyak hal-hal unik yang terjadi. Ada kami masuk di satu rumah, tiba-tiba rumah itu, biasa kalau di kampung-kampung itu, nah di daerah Maluku itu ada yang namanya mereka bolongin pintu itu, dan di situ seperti ada rambut-rambut lah apa segala macam ditaruh di situ, saudara. Setelah tanya, ini buat apa? Katanya buat jaga jangan setan masuk. Nah, saya mau tanya, emang di Alkitab ada taruh seperti itu? Kan tidak ada. Kenapa seperti itu? Karena iman kita lemah, kita terjebak dengan yang namanya tawaran-tawaran itu tadi, orang pintar. Ketika masuk kami di situ, kalau seumpamanya rambut itu bisa menjaga orang dalam rumah, tidak mungkin dong. Orang itu bisa kesurupan, orang itu bisa sakit diguna-guna. Tahu nggak saudaraku? Itu sama setan dengan setan berteman. Ketika kami masuk ke dalam, Roh Kudus mengingatkan saya bahwa ini lagi disantet, ini lagi diguna-guna dan sebagainya. Ketika kita berdoa dan setelah semua sudah dipulihkan, nah baru mereka cerita, oh di situ kami ada tanam itu, apa namanya, rambut-rambut. Rambut-rambut bagaimana? Iya, di situ dikasih sama orang pintar katanya, nanti kalau seumpamanya taruh di kusen pintu itu, supaya katanya setannya nggak datang. Nah setan nggak datang bagaimana? Mereka berteman. Jadi harus hati-hati saudara. Ketika kita pergi ke orang pintar seperti yang sudah kita baca firman Tuhan pada saat ini, jangan sampai kita kejebak. Kekristenan kita itu tidak bertumbuh, yang membuat pada akhirnya kita lama untuk mengalami yang namanya mujizat Tuhan, kemenangan yang luar biasa. Padahal Tuhan sudah berikan kita kuasa, karena dalam mulut ada perkataan, dengan iman kita bisa katakan bahwa iblis itu pergi, maka iblis itu pasti pergi. Bagaimana kita ketika kita mengalami hal itu? Ya biasa-biasa aja, mulai takut. Di situ ada setan ini, di situ ada setan itu dan sebagainya. Kalau berdoa kepada orang yang disantet, saudara, tidak perlu repot-repot, iya kan? Capek-capek kita berdoa. Yang paling pertama, ketika orang disantet atau kena santet atau kena guna-guna, kembali kepada dirinya dulu. Nah, kalau saudara hari ini mengalami peristiwa seperti ini, menurut saudara diguna-guna atau saudara disantet, terus saudara di rumah-rumah saudara taruh juga apa yang dikasih orang pintar, itu sama aja bohong, saudara. Sama dengan saudara berteman dengan mereka. Karena pengalaman saya di lapangan itu cukup banyak. Orang Kristen dengar majelis, dengar pelayan gereja, tapi kok kelihatannya kenapa dia masih pakai sesuatu yang seperti itu. Ada satu kali saudaraku, pergilah pelayanan di satu rumah. Tiba-tiba pada waktu buka pintu, saya melihatlah ada jeruk purut itu kan di atas kuseng pintu itu. Nah, tiba-tiba saya tanya, buat apa Pak itu jeruk purut itu di situ? Dia bilang,
menangkal setan supaya setan itu katanya jangan masuk di rumah. Haleluya. Saudara ingat 12 tahun seorang perempuan ini, seorang ibu ini berjuang. Dia sering pergi ke tabib, tetapi dia tidak punya hasil apa-apa. Malah Alkitab katakan sakitnya tambah parah. Haleluya. Ketika saya masuk ke dalam rumah, kita lihat di dalam temboknya itu ditulis Tuhan Yesus gembalaku yang baik. Nah, saudara, luar biasa. Sebenarnya gembala kita yang mana? Jeruk purut atau Tuhan Yesus? Nah, inilah yang kita harus perhatikan. Saya tanya sama Bapak ini. Nah, Bapak beli di mana ini? Lukisan ini, tulisan Yesus gembalaku yang baik. Cepat-cepatlah Bapak ini jawab. Dia bilang beli di pasar, Pak Pendeta. Saya bilang, Bapak masih ingat tempatnya? Oh, masih ingat. Nah, saya bilang, ya sudah, kita ke sana bawa ini lukisan ini kita rubah. Dia bilang, buat apa Pak rubah? Saya bilang, iya rubah. Jangan tulis Yesus gembalaku yang baik. Bilang sama tukang lukis itu atau tukang ukir itu, rubah. Katakan di situ atau tulis di situ, jeruk purut gembalaku yang baik. Nah, Bapak itu kaget. Wah, langsung dia sadar. Ternyata dia sudah salah. Salah. Ketika dia salah, dia mulai menangis, bersedih. Ternyata sudah salah. Salah, saudara. Hari-hari ini kita terikat dengan tradisi budaya. Iblis mengecoh kita. Iblis menawarkan hal-hal seperti itu. Mana ada jeruk purut bisa jaga setan, bisa masuk ke dalam rumah? Tidak ada. Yesus itu gembala yang baik. Amin. Dia yang memiliki rumah. Kalau saudara baca ayat seterusnya, ayat sini dikatakan bahwa ketika seorang perempuan ini dia mendengar Yesus, dia katakan, asalku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Nah, berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia mengalami yang namanya perubahan. Ada penyesalan dalam dirinya supaya dia tidak mau hidup dalam kegelapan, hidup mengandalkan setan, hidup mengandalkan kekuatan manusia. Di sana dibilang, asalku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, mungkin di antara kita mengalami masa-masa sulit, baik saudara di kota, di kampung, di mana saja. Jika saudara merasa bahwa saudara saat ini disantet atau saudara diguna-guna, saya mau katakan bahwa hanya Yesus yang bisa menolong saudara. Jangan saudara panggil orang pintar, jangan saudara panggil peramal, jangan saudara panggil dukun-dukun. Saya mau katakan bahwa hanya Yesus yang bisa menolong saudara. Jika saudara mendengar video pada saat ini, pasti saudara akan dipulihkan, bebaskan dari yang namanya santet, dari yang namanya guna-guna. Saudara akan mengalami kemenangan. Asal lihat kiri kananmu, asal lihat diri kita. Apa saya berkecimpung di mana? Mungkin saya harus berkecimpung dengan Tuhan. Nah, harus dengan Tuhan, dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang bisa menolong kita. Ketika perempuan katakan, asalku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Maka Alkitab juga katakan, maka pada saat itu pendarahannya berhenti. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, jika saat ini ada yang merasa diguna-guna, jika saat ini ada yang merasa disantet, jika ada saat ini merasa bahwa kehidupannya tidak nyaman karena ini dan itu kuasa kegelapan, jangan cari yang lain-lain. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus mujizat itu pasti terjadi. Yang paling utama, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, saudara. Amin. Andalkan Tuhan. Jangan seperti Bapak tadi ini. Di dalam rumah gembalaku yang baik adalah Yesus, tapi di masuk pintu jeruk purut. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Amin. Saya yakin bahwa gembala kita yang baik, yang sempurna di dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam rumah kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Haleluya. Sebagaimana perempuan pendarahan ini yang 12 tahun boleh mengalami mujizat, saya percaya saat ini saudara pun bisa mengalami mujizat itu. Amin. Artinya apa, saudara? Keluar dari kegelapan itu, bangkit dari kegelapan itu, keluar kepada terang,
Cari Yesuslah Tuhan. Yesuslah yang luar biasa. Karena hari-hari ini Tuhan mau supaya iman kita bertumbuh. Amin. Supaya iman kita kuat, iman kita kokoh di dalamnya. Kalau perempuan pendarahan 12 tahun ini boleh mengalami mujizat, saudara dan saya juga akan mengalami mujizat yang sama. Ketika kami doakan Bapak ini dan keluarganya, pada saat itu juga Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan nyatakan kemuliaannya. Nah, disitulah mereka tahu bahwa bukan jeruk purut sebagai gembala, penjaga rumah, tetapi Yesuslah yang memiliki hidup kita. Amin. Sehingga mereka boleh menjadi saksi di mana-mana bahwa Tuhanlah penolong dalam hidupnya. Haleluya, saudaraku. Ingat, iblis menawarkan sesuatu yang indah-indah pertama, tetapi pada akhirnya dia terus mengikat kita, menghancurkan kita. Karena firman Tuhan katakan, iblis itu hanya mencuri damai sejahtera. Dia mencuri damai sejahtera, ya kan? Baru dia membunuh iman kita, dia membunuh rohani kita, baru dia bisa binasakan kita. Haleluya. Jadi marilah carilah Yesus terus, percayalah kepada Tuhan, jangan kepada siapapun. Karena saya percaya Tuhan Yesus datang berikan damai dan segala kelimpahan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti menolongmu. Mari saudara, saya berdoa buat kita semua. Terpujilah Tuhan, Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Jika mereka yang menonton video ini atau siapapun dia yang mengalami Tuhan keterikatan, yang mengalami yang namanya diguna-guna, yang mengalami disantet, yang mengalami sesuatu penyakit, tetapi ketika mereka datang ke para medis dan tidak bisa terdeteksi penyakit apa atau tidak ada penyakit, maka saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Segala kekuatan, kuasa kegelapan, segala santet-santet guna-guna dilepaskan dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi, kemenangan Tuhan terjadi, sehingga dari mulut mereka, dari hati mereka berkata, hanya Tuhanlah penolong satu-satunya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami boleh mengalami kemenangan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ingat saudara, bukan jeruk purut gembala kita. Amin. Gembala kita adalah Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.